misalnya pasiennya sudah menuju bisa duduk dengan posisi seperti ini baru boleh digendong pengkang. Oke, karena gendong pengkang itu sama dengan duduk itu, ya enggak? Jadi pada saat anak itu kemudian mulai bisa duduk sendiri, dia miring, kemudian ini kita letakkan begini, kemudian anak akan duduk demikian. Setuju? Nah, kapan bisa gini kan? Ya. Nah, berarti umur sekitar 7-8 bulan. Karena ini sama dengan demikian. Oke, sama nggak? Ya kecuali kalau pinggangnya gede banget ya mungkin ya lihat dulu. Aku lihat sih nggak ada yang gede-gede banget pinggang. Maksud saya kalau pinggangnya sampai demikian tentu nggak boleh. Oke, tapi untuk menuju ke demikian berarti udah mulai bisa duduk ya. Jadi kita lihat bahwa pada awalnya O demikian, ini masih begitu ya. Pada saat kemudian bisa duduk, bisa miring dan duduk, mulai terjadi perubahan dari panggul untuk duduk. Jelas ya? Nah, jadi sekarang 6 bulan, belum kan? Lebar banget? Ya, masih begitu dulu deh. Pegangnya nggak boleh begini. Mas satu lagi. Di sini. Karena mengambil alih. Ya, karena udah 6 bulan. Jadi kalau diambil alih terus iya sayang. Kalau diambil alih terus di sini nggak kerja ototnya. Nah jadi kalau digendong sehari-hari kemudian kita sampai ke atas, letoy di dalam. Ya, ini ada standar keamanan gendongan sling. Sling itu berarti nggak struktural ya. Bahwa sebetulnya sling ini didesain untuk menggendong pada posisi recline, jadi nggak tegak banget gitu ya. Kemudian jadi baca instruksi dengan teliti, kemudian wajah, pastikan wajah tidak tertutup gendongan, nanti bahaya ini ya. Berhati-hati setelah menyusui, karena jika menyusui dengan ini, posisikan bayi menghadap ke ibunya setelah selesai. Jadi karena kita nggak bisa ngontrol ya. Berhati-hati pada saat membungkuk tumpah deh bayinya. Bayinya jatuh maksud saya ya. Kemudian mesti sering dicek, karena pada bayi-bayi yang cenderung kontrol posturnya lemah, letoy gitu, nggak bereaksi apa-apa, apapun yang terjadi ya diam aja, bahaya itu. Ya lebih baik tegak, kemudian bayi melihat kanan kiri. Ya, terus biasanya di setiap gendongan itu dibaca standar ininya ya. Ya lanjut. Nah ini, di Kalimantan, siapa yang ada yang berasal dari Kalimantan atau pernah tugas di Kalimantan, kita melihat gendongan ini indah sekali ya, indah sekali. Sekarang saya tanya, yuk kita jawab bareng. Ini sebaiknya digunakan pada umur berapa? Ini beda penggunaannya. Mau jadi bohongin sama dokter lu. Penggunaan ibu-ibu di Kalimantan menggunakan ini mempermudah pada saat bekerja di ladang. Ya, tapi kalau lagi bayi-bayi begini ya nggak boleh taruh di belakang kali, ntar nggak tahu kita, jangan di belakang. Ini adalah untuk anak yang sudah lebih besar, tapi biar anaknya nggak lari kemana-mana, ada binatang buas, kemudian taruh di punggung karena ibunya bisa membungkuk, mengerjakan sesuatu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, baby walker. Sebenarnya dari American Pediatric ini dari American Academy of Pediatrics, sebetulnya baby walker itu dilarang. Tidak boleh pakai baby walker ya. Kalau dilihat dari, kita tadi udah belajar, kita harus menanamkan pola gerak yang benar sejak awal, setuju? Jadi coba kita perhatikan. Kalau duduk di sini, lututnya cenderung nekuk. Kemudian kalau tingginya tidak sesuai, kakinya jinjit.
Ya. Terus yang bekerja apakah gerakan melangkah? Enggak. Yang bekerja adalah panggulnya. Ya kan? Begitu. Itu bukan pola gerak yang benar. Pola gerak yang benar adalah dia harus melangkahkan kakinya ke depan. Jadi pola geraknya nggak benar. Itu hanya baru dari satu aspek. Kalau itu diulang-ulang terus, maka anak cenderung menjinjit dan seringkali jadi ngesot gitu. Nggak mau pakai kakinya untuk menumpu. Ya, di samping standar keamanan dan lain-lain nanti bisa dibaca di American Academy of Pediatrics, ini memang udah dilarang ya. Bagaimana dengan yang ini? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Yang tadi didorong boleh nggak? Boleh. Karena membantu untuk mengatur keseimbangan. Boleh nggak dititah? Pegang. Boleh nggak? Boleh? Halo? Ada nggak orang jalan? Ada nggak kita jalan gini? Nggak ada kan? Kan tadi prinsipnya kita menanamkan pola gerak yang benar. Jadi jangan dititah. Lebih baik dia mendorong sesuatu sendiri sehingga bisa mengatur keseimbangannya. Nggak ada orang jalan begini tuh, orang joget barulah begitu. Ya. Ini orang tuanya memegang di sini, adik memegang sendiri kemudian berusaha untuk berjalan. Di sini ada roda, pada tahap tertentu kemudian diberhentikan. Sebaiknya siapa yang belajar mengontrol itu semua? Anak. Diambil alih oleh lingkungan? Iya. Jadi dia nggak belajar mengenai keseimbangan. Melangkahnya dapat tapi kontrolnya enggak. Jadi yang bagus mana? Udahlah pakai bangku aja di rumah, dorong sana, dorong sini, nggak mahal. Ribet amat sih. Kemudian begini? Hah? Ada nggak yang pakai gini? Enggak. Ya? Enggak, oke. Begini? Yang sebelahnya? Ya? Tarik gitu. Begitu terus ditarik. Belajar keseimbangan mandiri? Enggak. Kemudian begitu juga sebelahnya. Dan kalau ini boleh nggak? Boleh, kan happy-happy aja tuh. Kalau ini? Nah, ini boleh nggak nih? Dipegang. Kalau kita yang memegang di level sini tangan, maka kita yang mengambil alih seluruh fungsi keseimbangannya. Ya, megangnya di mana? Di panggul. Ya, sehingga badannya bajar begitu. Ya, ini boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget. Ya, belajar keseimbangan. Ya, lanjut. Ya. Jadi jenis popok ada popok kain, kemudian ada popok sekali pakai, ya lanjut. Terus, nah kriterianya yang ibu-ibu harus pahami betul. Mengenai kestabilan pH, mencegah ruam, dan mencegah kulit tetap kering ya. Terus, ukuran popok ideal, ini nanti dibaca ya. Sedikit lebih besar. Sedikit lebih besar, jangan terlalu ketat. Ini ada penentuan, ya. Kemudian tentu pada bayi prematur yang sedang dirawat di NICU itu ada kriteria sendiri. Ini jangan nggak boleh. Jadi kalau kita kembali lagi ke perkembangan panggul, jadi jangan sampai popoknya terlalu lebar. Ya, jadi akhirnya panggulnya bergerak ke samping demikian. Jadi harus disesuaikan dengan ini ya. Jadi ada keilmuan untuk mengukur. Saya rasa ada di situ. Ya, lanjut. Kemudian teliti sebelum membeli. Ya, nanti ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Lanjut. Kemudian berapa kali? Nah ini. Kayaknya kalau popoknya makin lama nyerapnya sampai bisa 6-12 jam, kayaknya kita lebih irit gitu ya. Jangan, 3-4 jam harus diganti. Nanti jamuran di situ. Jadi jangan asal irit. Kayaknya di situ bilangnya 6-8 jam, 10 jam, wah makin seru nih kayaknya, makin irit nih, makin hemat. Iya, tapi duitnya keluar dalam bentuk lain lagi nanti. Ya, untuk berobat ya.